Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya pada perkuliahan online kita. Masih bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Dalam materi mata kuliah database server. Nah, baiklah teman-teman, untuk untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang view. Jadi salah satu tool ataupun salah satu fasilitas atau objek yang ada pada database, ya baik itu SQL Server maupun MySQL, ada namanya view. Nah, kita lihat dulu seperti apa. Mari kita tampilkan dulu tampilan seluruh layar ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menampilkan saya stop dulu semuanya ya. Oke, SQL Server Management Studio seperti biasa. Mari kita buka dulu. Passwordnya saya sengaja kosongkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di tiap database yang ada itu selain tabel yang sudah sering kita olah selama ini, di bawahnya juga ada view ini ya. Nah, view. Untuk awalnya biasanya view itu masih kosong. Contoh saya buka yang di BSKP 22A. Nah, ini masih belum ada view-nya, hanya ada sistem view, hanya ada dua. Jadi kalau depannya sys berarti artinya adalah sistem ya. Nah, kita coba lihat yang lainnya, misalnya Nodewin. Nah, Nodewin ini view-nya bahkan banyak ini. Ada DBO invoice, ada DBO order subtotal dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari view itu? Ya, sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuat view, mari kita lihat dulu seperti apa fungsi dari view tersebut. Ya. Ya, jadi view adalah tabel virtual. Ya, artinya bukan tabel yang sebenarnya atau juga bisa tabel tiruan yang dibuat dari beberapa tabel atau view lain. Ya, jadi view ini bisa dibuat dari tabel tunggal, bisa tabel beberapa tabel jadikan satu ya, atau relasi begitu, atau bahkan view itu berasal dari view yang lain. Jadi view tiruan begitu. Ya, contohnya kegunaannya untuk apa ini? Nah, yang pertama adalah menyembunyikan kolom atau baris. Nah, biasanya sebuah tabel itu dibuat dengan field-field yang lengkap ya. Misalnya contoh tabel mahasiswa. Ada nomor induk, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir dan sebagainya. Barangkali akan muncul lebih dari 10 field. Nah, tetapi terkadang pada kebutuhan tertentu kita hanya ingin mungkin nama dan tanggal lahir saja mungkin, atau mungkin nama dan jurusan, nama dan jenis kelamin misalnya. Nah, dengan view kita bisa membuat tabel tiruan yang isinya hanya kolom tertentu atau bahkan baris tertentu. Ingin membuat view yang berasal dari kota Semarang, mahasiswa Semarang saja. Nah, kita bisa membuat view-nya tadi. Ya, selain tentu saja dengan menggunakan perintah where ya. Kalau pakai perintah select where kan kita harus menjalankannya beberapa kali. Tiap kali kita mau menampilkan harus mengetikkan atau menjalankan perintah tersebut. Tapi kalau sudah dalam bentuk view, maka teman-teman tinggal klik 2 kali atau tinggal open saja, maka hasilnya bisa langsung terlihat tanpa perlu menulis perintah itu lagi. Ya, yang kedua, menampilkan hasil dari perhitungan. Nah, kayak kemarin misalnya pada fungsi agregat ada sum, count, average, min, dan max ya. Kemudian pakai where atau mungkin pakai group by dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang membutuhkan perintah yang cukup panjang. Nah, maka untuk menghindari perintah yang sama beberapa kali, kita bisa membuat dalam bentuk view. Nah, ini juga berkaitan dengan fungsi yang ketiga, yaitu menyembunyikan sintaks SQL yang rumit. Ya, belum lagi nanti kalau kita membuat tabel misalnya relasi ya, tabel yang terdiri dari beberapa tabel lain.
Nah, ini perintahnya bisa menjadi panjang, bahkan mungkin agak sedikit rumit, ya kompleks. Nah, maka perintah yang panjang tadi bisa kita simpan dalam bentuk view. Kemudian yang keempat, menyediakan level isolasi antara data tabel dan view data pengguna. Nah, ini yang sering terjadi pada sebuah fasilitas online, misalnya toko online ya. Teman-teman tentunya tiap kali buka toko online, yang terlihat di awal adalah katalog dari barang yang dijual atau yang diperdagangkan. Ya, ada gambarnya, ada kode, nama barang, kode produknya, harganya, jumlah, dan sebagainya. Ya, bahkan deskripsi dari produk yang dimaksud. Termasuk juga di dalamnya ada harga ya. Nah, harga ini yang krusial. Ya, maka yang teman-teman lihat tadi di online tadi sebenarnya adalah view. Kenapa pakai view? Supaya ini menyediakan level isolasi. Bayangkan kalau misalnya teman-teman menjual barang, punya toko online begitu ya. Kemudian ada barang yang harganya 5 juta misalkan, taruhlah komputer misalnya ya. Komputer Core i5 harganya 5 juta. Nah, karena ada orang yang iseng. Jadi kalau kita bicara online kan memungkinkan semua orang bisa masuk. Nah, orang yang masuk tadi atau user yang masuk itu ada yang mungkin hanya memakai kemudian keluar, ada yang tidak sengaja mungkin mengatur pola dan sebagainya, atau bahkan memang punya niat mengubah data yang ada di dalamnya. Nah, misalkan kita antisipasi untuk yang mencoba mengubah tadi, punya niat sengaja tadi. Angka 5 juta tadi dirubah, nolnya hilang 1 lah misalnya. Nah, bayangkan dari 5 juta nolnya bisa hilang 1, ini akan menjadi harganya cuma 500.000. Bayangkan betapa ruginya perusahaan manakala barang itu terjual. Ya, harusnya 5 juta, ada orang dengan misalnya nominal yang sama membeli 10 bahkan. Nah, maka untuk menghindari hal-hal yang tadi, biasanya yang ditampilkan atau umumnya yang ditampilkan kepada pengguna adalah view-nya tadi. Nah, view ini dalam beberapa detik atau bahkan menit ya menduplikasi apa yang ada di tabel, sehingga tabel itu hanya bisa diakses oleh user tertentu saja atau orang-orang tertentu yang ada di internal, sedangkan yang diperlihatkan kepada pengguna adalah view-nya tadi. Nah, yang terakhir, memberikan proses permission yang berbeda untuk view yang berbeda dari tabel yang sama. Nah, ini dari satu tabel yang sama bisa kita bikin beberapa view yang berbeda tergantung dari kebutuhan yang diinginkan. Ya, oke. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuat view sebenarnya pakai perintah SQL. Ini ada perintah create view, view name dan nama view-nya apa, kemudian as. Nah, kemudian kita ingin menampilkan tabel, menjadikan tabel view dari tabel mana. Nah, jadi dari tabel yang ada ya perintah untuk menampilkan data bisa kita bikin sebuah view. Nama view-nya bebas, sama seperti kalau kita membuat tabel ya, usahakan tidak menggunakan spasi. Atau kalaupun menggunakan spasi, gunakan tanda underscore ataupun tanda kurung siku. Sedangkan untuk menampilkan sama seperti menampilkan tabel, yaitu select bintang from nama view-nya apa. Ya, untuk mengubah view pakai perintah alter view, nama view-nya, kemudian diisi dengan perintah rubahannya tadi, dan yang terakhir manakala pengen menghapus gunakan perintah drop. Ya, drop view, kemudian nama view yang akan dihapus. Nah, ini adalah daftar perintah SQL yang dipakai untuk view. Sedangkan kalau kita menggunakan SQL Server bahkan lebih mudah lagi. Tinggal nanti teman-teman klik kanan saja untuk membuat view baru. Oke, mari kita coba ya. Nah, saya sudah masuk ke SQL Server Management Studio. Kita coba lihat tabel. Di sini saya punya tabel anggota. Saya coba buka dulu tabel anggotanya. Nah, ini isinya ada sekitar 8 ya. Ada 8 record atau 8 baris. Saya pengen membuat tiruan dari tabel anggota ini, tapi dalam bentuk view. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke view. Oke, ini view-nya masih kosong, belum ada isinya. Tinggal klik kanan saja, kemudian pilih new view. Ya, klik kanan, new view. Nanti akan tampil add table. Jadi dari tabel yang ada itu manakah yang nanti akan dibikin view-nya.
Misalnya saya pengen bikin yang tabel anggota, tinggal kita klik add, dia akan masuk ke atas. Kalau hanya satu tabel yang akan kita bikin view, udah ini di close saja. Ya saja. Nanti kalau pengen menampilkan kembali, tinggal klik kanan, add tabel lagi untuk menampilkan daftar yang ada. Oke, sekarang saya pengen buat tiruan yang sama persis, maka saya gunakan yang all. Nah, perhatikan di bagian bawah nanti muncul select anggota from DB anggota, bintang ya, ini bintangnya semuanya. Atau bisa juga milih satu persatu, nomor anggota, nama anggota, kelas, tanggal lahir misalnya. Nah, dia akan terbentuk perintah select. Kembali ke awal, karena ini saya pengen bikin yang sama persis, saya bikin yang all. Terus untuk memastikan hasilnya sudah sesuai atau belum, kita gunakan execute. Ya, jalankan execute atau run. Nanti di bagian bawah harusnya muncul hasil yang sama. Ya. Nah, ini hasilnya, jumlahnya juga akan muncul 8 tabel. Kalau sudah, bisa kita simpan, tinggal klik kanan, kemudian save ya, atau kita pilih file save ya. File save. Ini akan muncul nama, saya kasih nama view anggota. Ingat, usahakan tidak menggunakan spasi, atau kalau pengen spasi ya diperbolehkan, cuma nanti menyebutkannya harus pakai tanda kurung siku. View anggota saya oke. Nah, nanti di sini akan muncul ada view anggota. Jadi kalau ini saya tutup semuanya teman-teman ya. Kita punya tabel anggota ini yang aslinya. Nah, saya tutup. Teman-teman juga akan punya anggota juga ini. Nah, tapi ini view. Ya, ini view. Nah, ini view-nya ini. Nah, ini jangan khawatir kalau misalnya di tabel aslinya itu ada perubahan, maka view-nya pun nanti juga akan berubah. Contoh, misalnya Cindy Crawford ini ya, wanita, saya rubah di tabel anggota. Cindy Crawford yang paling akhir A008, saya rubah ini jadi P. Kemudian saya tutup ya, jadi dia otomatis langsung nyimpen. Saya tutup, ini pun juga saya tutup. Kita coba buka yang view-nya. Nah, ini berubah jadi P ya, pria. Tapi kalau kebalikannya kira-kira gimana? Ini saya rubah jadi W view-nya untuk yang AA08. Kemudian saya tutup di sini close. Kita coba buka yang anggota. Nah, ini berubah jadi wanita juga. Jadi saling mempengaruhi ya, mengaruhi. Nah, cuma kalau ini dihapus ataupun mungkin ada orang yang iseng itu tidak masalah. Jadi misalkan ada yang iseng yang view-nya ini dihapus. Nah, klik kanan, delete. Nah, ini muncul drop ya. Oke. Ini hilang. Itu tabel anggota masih ada. Saya refresh, tabel anggota masih ada. Tidak akan ikut hilang. Nah, ini jadi contoh seperti yang tadi level isolasi, pengguna mau menghapus, mau apa, tidak masalah ya. Oke, itu contoh dari yang pertama. Atau sekarang ini menyembunyikan kolom atau baris, kita coba membuat view lagi, tapi yang isinya hanya tertentu ya. Misalnya saya bikin view lagi, new view masih tabel anggota. Yang sekarang saya gunakan hanya nomor anggota, nama anggota, dan jenis kelamin saja misalnya. Maka di sini akan muncul 3, select anggota, nama anggota, jenis kelamin. Saya execute dulu untuk melihat hasilnya sudah sesuaikah dengan yang kita inginkan. Nah, ini munculnya nomor anggota, nama, jenis kelamin. Kalau sudah baru kita save. Kasih nama view anggota 2 gitu ya, untuk membedakan dengan yang tadi, walaupun yang tadi sudah dihapus. Saya tutup. Kalau kita buka yang view anggota 2, di sini akan muncul hanya nomor, nama, dan jenis kelamin saja. Yang aslinya lengkap, tetap lengkap ini. Jadi kadang-kadang kebutuhan di sebuah departemen itu beda-beda ya. Ada yang mungkin butuh lengkap, ada yang departemen tertentu hanya ingin data tertentu saja. Nah, kita bisa menyampaikan. Nanti kalau dia butuh, tinggal buka edit saja. Dia nggak usah mengubah ataupun mengetikkan perintah select, sudah kita siapkan. Tapi kalau misalnya ada perubahan, bisa masuk ke desain teman-teman ya. Misalnya jenis kelamin nggak jadi, atau nggak perlu pakai nomor anggota lah, nomor anggota bisa dihapus.
Nah, bosnya bisa klik di sini atau juga bisa dihilangkan tanda centangnya, kemudian simpan lagi karena udah pernah kesimpan nggak muncul nama. Sekarang saya tutup ya. Nah, kita coba tutup kemudian tampilkan kembali untuk yang tabelnya. Sekarang hanya nama dan jenis kelamin saja. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang contoh berikutnya lagi. Menampilkan hasil perhitungan. Oke, ini contoh yang berikutnya menampilkan hasil perhitungan. Saya akan mencoba yang pakai order detail ya teman-teman. Ini karena yang ada angkanya. Ada angkanya. Saya bikin view, klik kanan, new view. Oke, saya bikin order detail. Nah, plus. Oke, saya pengen menampilkan semuanya. Nah, plus dengan perhitungan. Ini kalau kita jalankan kan persis sama ini. Ya, bawahnya order ID, product ID, unit price, quantity, diskon. Saya pengen ada totalnya di sini. Ada total. Nah, totalnya dari apa? Dari unit price kali quantity. Nah, kita bisa tambahkan di bagian bawah sini. Ya. Unit price. Ya, kemudian kali ya, ketikkan karena kuantitinya tidak bisa kita pilih, kita ketikkan di sini. Nah, ini muncul unit price kali quantity. Sekarang coba kita execute kembali. Nah, ini muncul. Namanya masih ekspresi 1. Nah, kalau pengen dirubah, ekspresi 1-nya bisa dirubah di sini dengan nama total atau pada alias kita ketikkan nama total tadi. Nah, total, execute kembali, dia akan berubah jadi total. Nah, baru kita bisa simpan. Simpan, kasih nama, view, hitung. Oke. Nah, sehingga kalau suatu ketika nanti dibutuhkan proses perhitungan untuk hitung, tinggal teman-teman buka ini aja, klik kanan, edit top atau select untuk menampilkan hasilnya ya. Nah, jadi kalau yang tabel order detail aslinya itu tanpa ada total ya. Kalau yang tabel view itu dilengkapi dengan total yang dimunculkan. Ya, begitu. Atau mungkin pengen tampil hanya yang tertentu, misalnya kode quantity yang di bawah berapa, ya tinggal nanti disesuaikan aja di sini. Nah, itu contoh bagaimana untuk perintah yang ke ini menyambungkan hasil perhitungan serta menyambungkan perintah SQL yang rumit. Ya, misalkan pakai min, average dan sebagainya. Nah, ini bisa kita sediakan. Ya, itu beberapa contoh dari penggunaan view. Nanti kalau view-nya mau dirubah, tinggal klik kanan. Di sini ada pilihan rename. Nah, ini untuk mengubahnya. Sebenarnya teman-teman juga bisa menampilkan view pakai perintah ini ya. Jadi kalau pakai query, ini new query. Nah, saya rubah. Aduh. Nah, sama sebenarnya. Atau mau menghitung yang satu ya berarti tampilkan select bintang from view hitung satu misalnya, kemudian kita seleksi execute, maka hasilnya akan tampil di bagian bawah. Nah, itu cara bagaimana menampilkan dengan menggunakan perintah select. Oke, bentar, ini mic-nya agak trouble ya. Ya, saya coba menggunakan database yang lain. Di sini ada lengkap, ada tabel anggota, isinya ada nomor anggota, nama anggota, kelas, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ada 8 rekod ya. Kemudian ada tabel buku, ini ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan juga ada jumlah. Nah, kemudian juga ada tabel pinjam.
di mana tabel pinjam ini yang diisikan hanya nomor nota, tanggal pinjam, tanggal kembali, nomor anggota, dan kode buku. Nah, kita nggak tahu di sini tidak tertulis nama anggotanya siapa atau bahkan judul bukunya apa. Nomor anggota itu akan nanti merujuk pada nomor anggota yang ada di tabel anggota. Jadi kalau kita pengen tahu A002 ini siapa, buka yang ada di tabel anggota. Demikian juga dengan yang di buku, ya di buku. Nah, kalau kita pengen tahu kode bukunya ini judulnya apa, ya buka di tabel buku. Nah, kita bisa membuat relasi dengan menggunakan view nantinya. Nah, ini. Jadi akan ditampilkan lengkap nomor anggota, nama anggota, kode buku, dan judul bukunya apa, atau mungkin lebih lengkap lagi. Langkahnya sama, new view, kemudian kita ambil 3 tabel yang terlibat, yaitu buku, pinjam, dan anggota. Oke, kalau sudah bisa kita close untuk tabelnya. Kemudian posisi dari tabel bisa kita atur, misalkan pinjam posisinya di tengah ya. Nah, kemudian kita lihat yang sama apa di antara keduanya. Misalnya antara pinjam dengan anggota adalah nomor anggota. Nomor anggota. Kita tarik dari nomor anggota ke nomor anggota yang dipinjam. Demikian juga dengan buku dan kode buku. Yang sama kita tarik dari tabel master ke tabel transaksi. Nah, nanti di bawahnya akan muncul sederet perintah SQL yang tampil. Ya, itu ada inner join namanya ya, relasi di antara kedua tabel yang ada. Nah, langkah berikutnya kita tampilkan. Yang dipilih pertama adalah yang di tabel transaksi ya, nomor nota, tanggal pinjam, kode buku, ambil transaksi. Sedangkan untuk nama anggota dan yang lainnya bisa diambil dari tabel masternya. Oke. Nah, di kode buku jangan diambil dari kode buku yang buku, tapi kode bukunya dari transaksi, yaitu dari tabel pinjam. Kalau sudah, bisa dicoba dulu untuk di execute. Sepertinya ada yang salah di sini. Oh, nama anggota itu ya, harusnya bukan nama tapi nomor anggota. Oke, itu bisa dihapus dulu. Untuk relasi yang muncul, delete biasa pakai tombol di keyboard, kemudian tarik nomor anggota dengan nomor anggota. Nah, sehingga harusnya yang tampil di situ adalah nama anggota, nomor anggota sama dengan nomor anggota, dan kode buku dan kode buku. Oke, bentar, ini mic-nya tadi agak terganggu untuk sound-nya. Cek. Oke, jangan. Ada gangguan. Oke, tadi keliru, bukan ke nama. Jadi di bawahnya di sini harusnya adalah kode buku dengan kode buku, nomor anggota dengan nomor anggota, harus sama di nama anggota ya. Sekarang saya, nah ini sudah muncul. Ya, akan terbentuk seperti ini. Nah, jadi kita akan tahu bahwa A002 itu pasti namanya Drew Barrymore. Ini A01 pasti Richard Gere, B01 bukunya pasti pemrograman visual. Nah, ini bisa kita simpan berikutnya. Sip, saya kasih nama. Misalnya view pinjam ya. Oke, execute. Oke, kita lihat di tabel view-nya, yang view pinjam. Nah, dia akan memunculkan tabel yang lengkap ya. Jadi ada nomor nota, tanggal pinjam, tanggal kembali, nomor anggota, dan nama. Nah, di nomor nota nama, kemudian juga ada kode buku dan judul bukunya apa di situ. Dan otomatis akan menyesuaikan. Kalau B002 pasti bukunya judulnya adalah Visual Basic. Nah, jadi sudah terhubung semuanya, 3 tabel sudah terrelasi ya. Jadi kalau ada yang keliru tinggal klik kanan desain, kemudian tinggal diatur lagi. Nah, ini kalau kita tulis pakai cara biasa pakai SQL tentunya akan sedikit repot. Tapi kalau kita menggunakan view, maka akan lebih cepat kita tampilkan. Kita eksekusi, hasilnya pun juga bisa langsung kelihatan dan tanpa perlu kita menuliskan perintah.
Ya, demikian untuk pemanfaatan view teman-teman di SQL maupun di SQL yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhir dulu untuk pertemuan pada kali ini. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe.